Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bu Anis akan melanjutkan pada bab 2, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Maka dari itu, simaklah video pembelajaran berikut ini. Zaman praaksara, prasejarah, atau yang disebut zaman Nirleka, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Periodisasi atau pembabakan di muka bumi dapat dilakukan secara yang pertama, geologi, yang kedua arkeologis, dan yang ketiga perkembangan kehidupan hidup manusia. Berikut merupakan uraian dari periodisasi tersebut. Yang pertama, periodisasi secara geologis yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum atau disebut zaman tertua, berlangsung sejak 2300 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini belum terdapat kehidupan karena bumi masih panas. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau kehidupan tua, berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada kehidupan, yaitu binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditemukan reptil-reptil yang berbadan besar atau yang kita sebut dengan dinosaurus. Yang keempat, zaman Neozoikum, yaitu kehidupan baru, berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kedua yaitu periodisasi secara arkeologis. Pada periodisasi ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu sendiri dimulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kemudian Mesolitikum, zaman batu tengah. Yang ketiga yaitu Neolitikum atau zaman batu baru. Zaman Neolitikum sendiri terdapat zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman kedua yaitu zaman logam. Indonesia sendiri hanya melewati 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Berikut penjelasan mengenai periodisasi secara arkeologis. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yang berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini penduduk masih nomaden, yaitu berpindah-pindah. Pada zaman ini peralatan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas dan alat serpih bilah yang digunakan untuk mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Para arkeolog berpendapat bahwa zaman Paleolitikum disebut kebudayaan Pacitan dan Ngandong karena pada zaman ini banyak sekali artefak yang ditemukan di 2 tempat tersebut. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Pada zaman ini penduduk sudah menetap di gua. Ciri khas dari kebudayaan ini yaitu yang pertama ada kecoken modinger atau sampah dapur. Coken Modinger sendiri yaitu
timbunan kulit kerang atau siput yang sudah memfosil. Cokern-Modinger dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu Langsa dan Medan. Yang kedua ada Abyss Sausage. Abyss Sausage yaitu gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Abyss Sausage dapat ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat. Masyarakat sudah hidup menetap. Mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Dan peninggalan zaman batu muda atau Neolitikum yaitu kapak lonjong dan kapak persegi yang membantu mereka dalam bercocok tanam. Kapak lonjong digunakan untuk mata cangkul. Yang terakhir yaitu zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum di sini yaitu pendirian bangunan batu berukuran besar. Karena pada zaman ini masyarakat manusia purba sudah mengenal kepercayaan, mereka menyembah roh nenek moyang. Berikut peninggalan dari Megalitikum. Yang pertama adalah menhir. Menhir pada zaman Megalitikum digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Yang kedua yaitu dolmen. Dolmen tempat persembahan leluhur. Yang ketiga ada waruga. Waruga di sini yaitu peti kubur batu yang ditemukan di Sulawesi. Yang keempat yaitu sarkofagus. Sarkofagus merupakan kubur batu yang berbentuk lesung yang ditemukan di Bali. Yang terakhir yaitu punden berundak. Punden berundak sendiri yaitu tempat zaman logam. Indonesia sendiri hanya melewati dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Peninggalan dari zaman perunggu dan zaman besi yaitu kapak corong, nekara, dan cendrasa. Yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan yang dibagi atas 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tingkat sederhana. Pada tingkat ini, kehidupan manusia purba masih sangat bergantung pada alam. Dan kehidupan budaya mereka yaitu kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan pahat genggam. Yang kedua yaitu tingkat lanjut. Pada tingkat ini, kehidupan ekonomi masyarakat manusia purba sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Kemudian kehidupan budaya, mereka sudah bisa melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Masa kedua yaitu masa bercocok tanam atau bisa disebut pada zaman Neolitikum. Pada masa ini, kehidupan ekonomi masyarakat manusia purba yaitu mereka mampu membabat hutan yang digunakan untuk ladang dan mengembangbiakan hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing.
Yang kedua, kehidupan sosial manusia purba. Kehidupan sosial manusia purba, mereka mampu hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk perkampungan. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya manusia purba yaitu mereka menggunakan kapak persegi untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu masa perundagian. Pada masa ini, kehidupan ekonomi masyarakat manusia purba sudah berkembang. Teknologi berkembang cepat. Kemudian, perdagangan antar pulau juga meningkat dan mereka mendapatkan barang melalui cara barter atau saling bertukar barang. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia purba, mereka menetap di perkampungan yang lebih besar dan teratur. Masyarakat lebih banyak, yaitu pengrajin, petani, maupun peternak. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masa perundagian yaitu nekara, moko, dan kapak perunggu. Karena teknologi yang dimiliki masyarakat manusia purba sudah sangat tinggi. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk semangat belajar. Terima kasih.